Di Konoha, ada banyak YouTuber yang dapat view, ada banyak YouTuber yang dapat duit, banyak banget duit hanya bermodalkan membohongi orang lain. Dan ini sangat penting sekali ya, supaya apa? Supaya kita jangan tertipu. Jadi, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, bahkan mereka itu menganggap bahwa kebodohan mereka, menganggap bahwa penipuan yang mereka lakukan tiap hari itu dianggap masuk akal. Bahkan yang nonton videonya juga tidak pernah mengatakan apakah ini benar atau tidak, nggak pernah meragukan gitu. Di Konoha ada banyak orang seperti itu, guys. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Disclaimer on ya, karena warga Indonesia itu kalau dikritik maka akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu. Kalau sedikit saja kita kritik, maka akan nangis-nangis gitu ya. Gue kasih tahu lu sama bapak gue ya, dasar lu tukang kritik ya, dasar lu ngurusin orang lain. Jadi di Konoha itu banyak orang yang anti kritik. Maksudnya di Indonesia ya, banyak orang yang anti kritik. Makanya gue selalu mengatakan Konoha, Wakanda dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita anti kritik. Banyak tuh ya warga Konoha yang mengkritik gue. Kenapa lu ngomong Konoha? Kita kan sudah merdeka. Lu nggak menghargai negara kita. Bukan gue nggak menghargai. Ya masyarakat kita yang nggak menghargai perbedaan. Kenapa gue ngomong Konoha? Ya karena warga Indonesia itu anti kritik. Ya kan? Kalau warga Indonesia itu nggak anti kritik, nggak bakal ada orang ngomong Konoha. Itu logikanya ya. Jadi gimana caranya supaya tidak ada orang yang ngomong Konoha? Ya pertama, hilangkan dulu anti kritik. Sama seperti di Amerika misalnya, negara-negara maju. Negara maju itu kan bebas kan kita mengkritik seperti di Amerika. Asalkan jangan sampai main fisik. Ya kita mengkritik siapapun presiden, maki-maki presiden nggak jadi masalah. Nggak pernah dipenjara orang yang maki-maki presiden di Amerika. Atau siapapun itu ya. Atau mengkritik YouTuber misalnya. Nggak pernah tuh ya. Ya pengikutnya nggak pernah tuh marah-marah. Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka bukan negara anti kritik. Sehingga Amerika itu tidak diganti dengan Konoha. Kenapa Indonesia diganti dengan Konoha? Alasannya karena kita anti kritik. Sama halnya dengan konten-konten yang ada di Konoha ini. Jadi di Konoha itu ada seorang YouTuber bernama Mbak Nadia Omara. Saya yakin Mbak Nadia Omara ini orang yang cerdas. Saya yakin juga bahwa dia itu nggak percaya dengan hantu. Tapi karena view-nya gede, view-nya banyak warga Konoha itu yang kesurupan massal, yang suka kejang-kejang berjamaah, yang suka berhalusinasi massal. Kalau sudah bicara dengan hantu, kalau sudah ngomongin hantu, maka biasanya warga Konoha itu tidak pernah mempertanyakan apakah ceritanya benar atau tidak. Jadi biasanya cerita hantu itu dimulai dengan kalimat, jadi guys, menurut teman gue, jadi guys, waktu gue kemarin camping, jadi guys, kalau gue ke tempat yang sangat-sangat angker, jadi guys, ada rumah angker, jadi guys, jadi dimulai dari situ. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu kalimat, ada semacam kejanggalan, ada sesuatu hal yang mencurigakan, ada sesuatu yang bergerak tanpa kita sadari, bergerak dengan sendirinya. Jadi kalimat-kalimat sampah seperti ini sebenarnya yang selalu kita percaya. Padahal menurut penelitian, ini menurut data ya, saya tidak asal menganggap. Saya mengkritik itu ada dasarnya. Menurut data, hantu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok lu ngurusin orang lain sih? Kok lu ngurusin YouTuber orang lain? Ya nanti lu banyak musuh. Guys, kalau saya bisa memajukan Indonesia dengan sendirian, saya nggak bakal bikin channel YouTube. Saya nggak bakal kritik YouTuber lain. Karena saya sadar negara kita itu butuh orang yang berpikir kritis, ya butuh orang yang diedukasi, butuh orang yang tidak suka dengan konten hantu, butuh orang yang harus berpikir logis, butuh orang yang berpikir waras, butuh orang yang tidak terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten hantu. Supaya apa? Supaya negara kita maju. Gue nggak bisa memajukan negara ini kalau sendirian, nggak bisa. Pemerintah sekalipun nggak bisa memajukan negara kita kalau sendirian, nggak bisa. Presiden sekalipun nggak bisa memajukan negara kita. Kenapa? Karena presiden itu kekuasaannya sudah dikebiri. DPR
ya punya kekuasaan, ormas punya kekuasaan, konten kreator punya kekuasaan, YouTuber punya kekuasaan, ya kemudian preman-preman punya kekuasaan. Di Konoha itu banyak orang yang berkuasa. Negara kita bukan kerajaan. Presiden itu kekuasaannya sudah dibagi-bagi. Bahkan keputusan presiden itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak melalui DPR. Presiden itu harus tunduk pada DPR. Bahkan ketika Pak Jokowi bangun IKN, dia izin sama DPR. Karena negara kita itu bukan negara kerajaan, negara itu negara demokrasi. Kekuasaan itu sudah dibagi-bagi, bukan absolut lagi. Jadi, ya kalau kita memajukan negara kita, ya nggak boleh sendirian, nggak boleh, harus rame-rame. Negara demokrasi itu harus rame-rame. Rame-rame apa? Rame-rame berpikir kritis. Jadi, kalau di Konoha itu banyak orang yang percaya dengan hantu, percaya dengan teori konspirasi gitu ya. Kalau misalnya ada konten kreator ngajak kita berhalusinasi, oh di sini ada hantu. Menurut si A, menurut si B ada hantu di sini. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Lah, apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Jadi gini, kalau kita itu percaya dengan hantu, maka kalau misalnya nih ya, di kehidupan sehari-hari itu misalnya ada yang mengatakan, oh kita nggak maju itu karena Amerika, karena Israel, karena negara lain, karena Rusia, karena China, karena negara-negara tetangga kita, karena Australia dan sebagainya. Oh kita nggak maju itu karena iluminasi ya, oh karena pokoknya macam-macam ya, elit global dan sebagainya. Jadi ini sama seperti kita nonton film hantu. Ya kenapa pintu bisa bergerak sendiri? Ya karena hantu. Ya kan? Itu dari sudut pandang kita kan. Sementara bisa aja pintu itu bergerak sendiri karena apa? Ya karena ada angin gitu, bukan karena ada hantu gitu. Jadi ada semacam pemikiran yang logis gitu ya, logika gitu. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita nggak maju tuh karena elit global, karena asing, karena itu segala macam. Kapan kita majunya coba? Sama seperti konten hantu itu. Nggak mengajak kita berpikir kritis. Itu yang perlu saya kritisi ya. Bukan berarti saya mengurusi orang lain, nggak ada urusan dengan orang lain. Ya kalau saya bisa memajukan negara kita sendirian, saya nggak bakal ngurusin orang lain. Ngapain saya nyari masalah ya kan? Tapi gue butuh lu yang nonton video ini ya. Gue butuh orang-orang yang nonton film hantu-hantu itu ya. Karena gini, nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka suka konten hantu-hantu. Nggak ada. Kalau misalnya mengatakan, di Amerika itu masih ada percaya hantu. Yes, saya nggak menyangkal itu. Tapi jumlahnya minoritas. Menurut data, yang percaya hantu di negara-negara maju itu ya 20% ke bawah gitu. Tapi kalau di Konoha kan yang percaya hantu itu kan hampir 90% yang percaya ada hantu. Gimana kita mau maju coba? Kalau kita percaya dengan hantu itu, kita percaya bahwa sesuatu hal itu tidak perlu dibuktikan secara logika. Jadi kalau kita misalnya ya, katakanlah misalnya ekonomi kita hancur, biasanya kita berpikir bahwa, oh ini karena kafir, oh ekonomi kita hancur karena kafir, oh karena ada gereja di sini, ya sial kita, oh karena ada gereja di sini, oh karena dikirim bala, kita sakit misalnya, karena dikirim bala. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi kita tuh nggak pernah berpikir logis gitu. Misalnya nih ya, terjadi banjir. Oh terjadi banjir ini karena apa? Oh karena ada penunggunya gitu. Ya misalnya ya sungai meluap. Oh karena penunggunya. Ya longsor misalnya. Oh karena ada penunggunya. Ya bisa saja longsor kenapa? Karena ya kita menggunduli hutan kan. Jadi cara berpikir seperti ini sebenarnya yang susah gitu. Tolonglah sama yang video ini, kalau ada saudara yang suka nonton film hantu, nonton teori konspirasi, itu bikin bodoh. Hantu itu nggak ada. Kalau nggak percaya gini aja deh ya. Saya mau nantang ya konten kreator hantu-hantu seperti Nadia Omara ya, kemudian RL5 atau RLCS gitu, kemudian ada banyak ya, kemudian bukan RLCS ya, RJL ya, apa sih namanya lupa saya ya. Mas Adit ya kalau nggak salah hostnya. Ya udah ya kita bikin challenge aja gitu. Nggak apa-apa, gue di kuburan gitu. Gue berani tengah malam di kuburan. Jam 2 malam gue berani di kuburan. Live streaming. Gue berani. Ya, untuk membuktikan bahwa hantu itu tidak ada. Di TPU misalnya, gue berani membuktikan bahwa hantu itu nggak ada. Gue berani live streaming.
Ya, hantu itu hanya ada di pikiran kita. Hantu itu nggak ada, guys. Nggak ada. Ya, kenapa kita percaya dengan hantu? Karena dari kecil kita sudah ditakut-takuti. Hantu itu doktrin. Kalau kita didoktrin dari kecil bahwa kalau misalnya kita makan ikan, ya kebanyakan makan ikan itu rabun, ya dari kecil kita didoktrin seperti itu, ya kebanyakan makan ikan rabun, itu kan sebenarnya mitos ya. Kenapa kita didoktrin bahwa kalau makan banyak ikan itu rabun? Apa alasannya? Karena ikan mahal, cuy. Mahal ikan, cuy. Sehingga ya biar nggak kebanyakan makan ikan. Lebih mahal ikan daripada beras. Itu doktrin. Tapi doktrin kan diciptakan zaman dulu itu kan sangat keren ya. Kita nggak perlu membuktikan apakah makan ikan itu bisa bikin rabun, enggak kan? Jadi ini doktrin, guys. Sama seperti hantu. Kenapa kita didoktrin bahwa hantu itu ada? Karena zaman dulu banget, ya belum ada teknologi, ya belum ada kamera seperti sekarang ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan, gue ngeliat hantu kemarin di rumah si A misalnya, lu kamerain nggak? Lu ini nggak? Videoin nggak? Enggak. Ya karena nggak ada kamera zaman itu kan. Zaman dulu kan belum ada HP kan. Zaman sekarang udah HP kan. Kalau ada hantu ya udah buktikan gitu. Nggak ada hantu tuh. Hantu itu nggak ada. Ya jadi jangan berpikir bahwa saya itu ngarang di sini ya. Enggak. Ya kalau gue bisa memajukan negara kita itu sendirian, nggak bakal ngurusin orang lain. Gue pengen yang nonton hantu-hantu itu sadar gitu, nggak ada hantu. Supaya cara berpikir mereka itu rasional, logis gitu ya. Kita tidak bisa jadi negara maju kalau berpikirnya itu tidak logis ya, irasional. Orang-orang yang nonton hantu-hantu itu berpikirnya irasional. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau masyarakat itu kebanyakan nonton hantu. Nggak ada. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang masyarakatnya itu suka hantu-hantu, percaya dengan tahayul mistis, percaya dengan teori konspirasi. Nggak ada. Di negara maju ada orang yang percaya dengan teori konspirasi, tapi jumlahnya minoritas, dan itu cuma hiburan-hiburan doang, nggak diseriusin. Ya kalau misalnya ada film hantu Ghost Rider dan sebagainya, itu cuma hiburan. Coy, itu hiburan, lucu-lucuan. Itu nggak diseriusin. Sama seperti di Korea Selatan. Apakah mereka percaya dengan hantu? Dulu, ya mereka sangat percaya dengan hantu. Tapi semenjak adanya teknologi, ya semenjak ada edukasi, guru-guru mengajari, ya hantu itu nggak ada. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka nggak percaya yang namanya hantu. Kalau masih ngeyel juga, ya nggak bisa membuktikan bahwa hantu itu tidak ada. Saya akan live dari kuburan, ya live berjamaah gitu. Live dari kuburan supaya apa? Supaya saya membuktikan bahwa hantu itu nggak ada. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan berpihak. Menurut kalian gimana? Ya, apakah saya katakan ini masuk akal atau tidak? Saya akan simpulkan sendiri. Karena kebenaran itu bisa aja kebenaran yang sekarang nggak terbukti kebenaran di masa depan. Artinya gini, kebenaran itu yang terbukti secara ilmiah, bukan kebenaran berdasarkan keyakinan gue ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak Mami. Saya nggak percaya hantu, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini. Bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya. Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya. Ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang
sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini.